wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Isya dan Tarawih yang mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah karena sampai pada malam hari ini Allah masih memberikan bantuan kepada kita, masih memberikan pertolongan kepada kita untuk menikmati ibadah-ibadah yang produktif di bulan suci Ramadan, hari yang ke-15. Keberapa Pak? 13 ya? Kok 15 kepengen segera hari raya? Alhamdulillah, tidak terasa Bapak Ibu, kita sudah sampai pada 13 hari. Lembut sekali perubahan itu. Saat kita awal puasa, hari pertama, rasa-rasanya kok tidak kuat, lebih-lebih bagi yang tidak terbiasa puasa. Untuk mencapai 30, ini rasa-rasanya cukup berat. Tapi toh ketika kita tunaikan terus-menerus, alhamdulillah, pada akhirnya kita sudah sampai pada 13 hari. Tanpa terasa dan ringan-ringan saja. Dan rasanya semakin ringan, badan semakin sehat, kemudian semakin fresh. Kita puasa gak mikir makanan. Nanti kalau waktunya makan, datang saja ke Masjid Al-Ikram, adalah sediakan. Masya Allah ya. Lembut sekali perubahannya. Nah tiba-tiba nanti berakhir. Usia kita manusia ini juga lembut sekali, gak terasa. Dari anak-anak kemudian menjadi remaja, kemudian menjadi dewasa, setengah tua. Kira-kira setelah Pak, bener manggilnya Pak apa kakek enak? Ya kakek. Ini ono perempuan usia 25 tahun kok nyenengin jenengan. Buh deloken jenengan ini kaya apa sehingga kok seneng? Kira-kira sampean kira-kira piye Pak? Gelem napa mboten? Lho mantep Pak. Kenapa? Karena perasaannya masih sama, masih tahes, masih muda. Lah tiba-tiba Allah memanggil kita. Jadi memanggil kita, itulah kemudian tanpa rasa itu kemudian kita makanya Bapak sekalian, yang paling penting adalah kita ini terus memaksimalkan diri untuk lebih beramal, itu lebih banyak dan terus lebih banyak. Dan Allah memberikan kesempatan kita menunaikan ibadah Ramadan ini. Ini adalah doa kita kira-kira tahun 2024 yang lalu, yang di penghujung Ramadan kita pada Allah pertemukan tahun 2025. Doa kita terakhir mengabulkan itu hari ini. Hari ini adalah saya ingin menyampaikan di antara kehebatan yang ada ini bagaimana sih perspektif Al-Quran itu menjadi orang bilang a'udzubillahi minasyaitonir wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Saya baca tabel supaya nggak ngantuk. Tadi enak banget ngimaminya supaya kita beruntung dengan punya imam-imam yang luar biasa itu. Alhamdulillah sebagai bentuk pelayanan ya. Wal yakhshal ladzina law taraku, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan di belakang mereka dzurriyyatan
lalu tetap meninggal orang tuanya, harta dari peninggalan warisan-warisan ini dijual satu persatu, habis pada akhirnya hidup anak juga sengsara. Wah, dia sangat cukup, tetapi dia masih sengsara. Kenapa kira-kira? Kekuatan tidak hanya persoalan ekonomi, tapi kekuatan. Kalau kita bandingkan ekonomi dengan kira-kira bagi seorang anak yang akan mengukur kesuksesan ini mana paling mudah, imannya kurang, ataukah imannya cukup tapi ekonominya duwe akeh tapi gak duwe iman, ataukah imannya kuat tapi gak duwe tegas. Ordo mbak aku jenengan duwe akeh imannya kuat tapi itu kan normal. Dalam kondisi tidak normal itu akan terjadi. Kalau demikian mana yang kita pilih? Kita mengingat misalnya Mus'ab bin Umair, itu sahabat sangat tampan. Beliau adalah mubalik atau dai pertama yang diutus ke Madinah itu, ke Yasrib. Itu kan masih muda, ganteng, pakaiannya bagus karena memang difasilitasi, bahkan wangi Pak. Pakaiannya itu impor dari Yaman. Kemudian pewanginya itu membelinya ada di Syam. Jadi kalau lewat jalan dilewati Mus'ab, walaupun sudah jauh, orang sampai di situ ini Mus'ab lewat sini. Sakit banget. Ada nggak yang mencoba Mus'ab? Wangi. Tapi ketika kemudian musuh Islam, mungkin Islam karena ini kan sangat dicintai anaknya. Setelah dicintai oleh ibunya, lalu setelah tahu bahwa anaknya Mus'ab ini masuk Islam, maka setelah itu menjadi miskin mendadak. Miskinnya bagaimana? Setelah itu pernah pakaiannya ini ditempel oleh kulit Pak, sampai saking kemudian miskinnya itu. Tapi Rasulullah menyatakan mana kehidupan dulu atau kehidupan sekarang. Maka ada jawaban dari sahabat, salah satu sahabat, enak dulu ya Rasulullah, dulu ekonomi cukup dan sebagainya. Rasulullah kemudian menyampaikan ya sekarang. Konteksnya itu membawa keimanan dan keislaman ini ditinggalkan oleh Mus'ab bin Umair, sampai-sampai ketika mati syahid di perang Uhud itu, Mus'ab bin Umair ini itu kemudian pakaiannya saja untuk mengkafani tubuhnya itu tidak cukup. Ketika ditarik ke bawah wajahnya kelihatan, ketika ditarik ke atas kakinya kelihatan, kemudian ditutup, pilih wajahnya yang ditutup, kakinya ditutup dengan daun-daun, menjadi miskin. Itu artinya akidah, iman itu lebih penting daripada ekonomi. Memang lebih beruntung lagi itu adalah ketika akidahnya kuat, ekonominya kuat. Lah pertanyaannya, bagaimana kita kemudian menjadikan anak kita itu, keturunan yang lahir sepeninggal kita itu dalam kondisi yang kuat? Maka ternyata dibutuhkan orang tua yang hebat untuk bisa menjadikan kuat. Apa? Salah satunya adalah ekonominya Pak. Ini kalau bisa semuanya settle, kita bekerja keras. Tapi saya ini sebagai orang yang termasuk tidak dibesarkan melalui ekonomi yang berkecukupan, karena ibu saya, orang tua saya hanya seorang petani di kampung. Lalu apa yang kami terima dan diwariskan oleh orang tua kami? Ternyata kami merasakan orang tua kami hanya mewariskan ilmu dan doa saja. Berangkatlah ke Surabaya. Bapak Ibu hanya cukup memberikan bekal kepadamu naik bis saja. Terserah nanti tinggal di mana. Tinggal di masjid. Belajar di situ Pak. Bapak Ibu akan selalu berdoa. Dan Masya Allah Pak, ternyata kami itu berlima
saudara itu. Ini bukan untuk ujub, bukan apa, tetapi mudah-mudahan menginspirasi, termasuk bagi saya. Oh, ternyata itu yang dilakukan oleh orang tua itu. Dan saya yakin Bapak Ibu sudah melakukan itu. Apa yang dilakukan? Baru beberapa waktu yang lalu kami tanyakan kepada seorang ibu yang tinggal sendirian di kampung itu. Kami ajak ke kota, ndak mau, le, kalau saya ke kota, sopo sing jogo ayame? Siapa yang mau memberi makan ayam ini? Nah, orang tua-tua kita ini rata-rata begitu, Pak. Wes, kami di rumah saja. Jadi tinggal bersama bibi-bibi, walaupun di rumah sendiri itu usia sudah 90 tahun. Suatu ketika kami tanya, Bu, Ibu jam 1 malam sudah bangun. Apa yang dilakukan? Jadi beliau itu punya tempat khusus, dipan kecil kira-kira setengah meter begitu, yang itu dipakai untuk tidur dan sekaligus ibadah di situ. Yang dilakukan apa? Kami lalu tidur, ibu jam 2, kami bangun jam 2, ibu juga sudah berada di situ sampai kira-kira subuh. Bu, memang yang dilakukan apa di tempat itu? Oh, gini loh, Le. Yang saya lakukan itu biasanya sholat 2 rakaat. Mohon maaf, Pak, beliau ini tidak lulus SD, seorang ibu ini. Ngajinya hanya bisa Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad, dan Anas. Sama dengan kita semua kan? Kita ini kalau sholat di rumah kan membaca itu saja hafalan kita. Ya, sama dengan ibu kita, tidak lulus SD, dan membacanya pun alhamdulillah, bukan alhamdulillah. Itu orang tua kita dulu. Setelah sholat 2 rakaat, Le, kemudian berzikir kepada Allah panjang sekali. Setelah berzikir, Le, saya panggil masmu, ya Allah, saya punya anak namanya ini. Mohon berikan kemudahan urusan ekonomi, berikan kemudahan karirnya, berikan kemudahan menyelesaikan masalah-masalahnya. Terus, Bu, setelah itu zikir lagi panjang, Le. Setelah zikir panjang itu saya sebut nama yang sama, ya Allah, saya punya anak namanya ini. Berikan kemudahan mencari rezeki yang halal, karirnya tingkatkan ya Allah, dan lain sebagainya. Oh, saya baru tahu ternyata kakak saya itu bisa mencapai level sekarang di pengadilan itu, dan istrinya membuka usaha kok bercabang-cabang. Karena bukan kehebatannya, adalah ternyata ada orang tua yang sedang bersimpuh kepada Allah tanpa anak-anaknya ketahui. Lalu, Bu, sholat lagi 2 rakaat. Setelah 2 rakaat zikir lagi panjang. Kemudian saya doakan, Le, siapa, Bu? Saya penasaran, kok belum disebut. Siapa, Bu, yang disebutkan? Awakmu. Gimana doanya, Bu? Ya Allah, berilah kemudahan di dalam mencari rezeki, mudahkan karirnya, berikan solusi-solusi dalam kesulitan-kesulitannya. Terus, Bu, pikir lagi panjang, saya sebutkan namamu lagi dengan doa yang sama. Kira-kira, Pak, itu sampai anak yang terakhir. Lalu saya penasaran, kakak yang pertama kok nggak disebutkan? Bu, kakak yang pertama kok tidak disebutkan? Ya didoakan, Le. Lah terus, tapi cuman sekali. Lah kenapa kok cuman sekali, sementara saudara-saudara yang lain kami semuanya 2 kali? Ya jarang pulang ya. Jadi jarang pulang. Jarang pulang ternyata pengaruh, Pak. Dari hasil doa itu ternyata diberikan kemudahan seluruhnya. Kami kemudian merasa, ya Allah, berarti apa yang kami capai saat ini bukan sama sekali kehebatan kami, tapi ada doa orang tua yang tanpa kami ketahui kemudian mendekat kepada Allah, lalu mendoakan kita semuanya. Bapak Ibu, jangan-jangan orang tua kita sampai pada level sekarang ini, mencapai kesuksesan saat ini, itu bukan kehebatan kita. Jangan-jangan adalah tanpa kita ketahui orang tua kita sedang mendoakan, orang tua kita sedang berdoa kepada Allah, dan itu adalah imbasnya kepada kita semuanya. Berarti kalau demikian, orang tua yang hebat itu bagaimana? Orang tua yang hebat itu adalah orang tua yang senantiasa mendoakan kepada anak-anaknya dalam kondisi apapun untuk doa yang terbaik. Yang hebat apalagi gak mangkelan. Orang tua yang hebat itu gak mangkelan. Tolong, Bu, ada nggak di sini sing isih jengkel ambek anake? Coba angkat tangan. Biasanya nek bapak-bapak iki gak ono sing jengkel. Ibu-ibu ada nggak, Bu? Sing isih eling sing jengkel ngono, anakku kok ngene sih. Ada, Bu? Alhamdulillah gak ono blas ning kene. Muga-muga ning omah, balik ning omah kok yo gak ono.
Jadi begitu. Ada Pak orang tua yang segel. Padahal konteks ini Pak, kalau kita tahu bahwa ayat ini, masih 4 menit lagi ya, bahwa ayat ini hendaklah takut kepada Allah yang sekiranya anak setelah ditinggalkan oleh orang tuanya dalam kondisi lemah. Coba Pak, selanjutnya dari kalimat ini, falyattaqullah, maka hendaklah bertakwa kepada Allah. Kenapa diperintahkan bertakwa? Ternyata jangan-jangan nyambung. Allah perintahkan kita menunaikan ibadah puasa Ramadan pada surat Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tatakun, supaya bertakwa. Itu maknanya jangan-jangan adalah untuk menafsirkan ayat ini, jangan-jangan untuk mendidik anak ini Allah perintahkan kita jangan los-losan. Ternyata diminta kita ini juga menjaga ketakwaan kita, termasuk mendidik anak-anak kita. Jadi tidak boleh kemudian kita los. Jadi ini ada, mungkin jangan-jangan adalah perintah yang menyelipkan untuk mendidik anak, jangan tinggalkan ketakwaan. Maka kalau kemudian kita mencari definisi pada takwa itu apa, pada surat Ali Imran misalnya ayat 134, alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra, dia berinfak, orang tua yang berinfak dalam kondisi lapang maupun sempit. Itu kalau kemudian ditafsirkan secara luas, orang tua yang hebat itu adalah orang yang berinfak dan meluangkan waktu dalam kondisi sibuknya maupun luangnya untuk kemudian peduli terhadap anaknya, untuk perhatian terhadap anaknya, minimal dalam kondisi sibuk menanyakan, Mas apakah sudah sholat, itu sebagai bentuk perhatian. Kemudian ada juga wadharra, ya, kira-kira jangan kemudian wal kadhiminal ghaid, menjaga amarahnya terhadap anak gak ngamukan. Coba Bu, Bapak sopo sing mulai tadi pagi sing guru ngamuk neng anaknya, angkat tangan. Kata wes senyum-senyum ya. Jadi nek ketemu anaknya iki lho kudu ngamuk wae, gitu kan? Ndak peduli, kadang-kadang neneknya juga, kakeknya juga, gitu ya. Lah ini Pak. Jadi orang tua yang hebat adalah orang yang menjaga marahnya. Terakhir Bapak sekalian, ada orang yang sekarang menjadi pengusaha sukses. Dia sangat berkesan dengan perilaku ayahnya. Apa yang dilakukan ayahnya? Beliau ini sekolah, mohon maaf, di sekolah favorit di Muhammadiyah, tapi sekarang luar biasa hebatnya. Jadi ketika anaknya ini kan mohon maaf, nakal Pak anaknya. Jadi seringkali dipanggil oleh sekolah. Anak ini habis ini nakal. Akhirnya apa? Orang tuanya ikut dipanggil. Jadi bayangkan anaknya berada di situ, orang tuanya dipanggil Pak. Kalau bapak ibu punya anak kayak ngono iku nang omah diapakno? Atau saat ketemu itu ngamuk apa enggak? Tapi beliau enggak. Beliau enggak ngamuk. Sambil tersenyum lewat, gimana belajarnya? Anaknya pun ya merasa gak enak. Dan itu berulang-ulang dipanggil. Tapi anehnya sampai di rumah pulang itu ternyata juga tidak ditegur Pak. Disapa seperti biasa saja. Nah baru kemudian 1 minggu diajak ngobrol sambil makan-makan berdua. Heran anaknya, Pak kenapa kok gak ngamuk padahal aku bolak-balik nakal lalu dipanggil bapak. Aku wis paham awakmu. Nek aku ngamuk terus gurumu wis ngamuk ning awakmu dadi apa? Ngene lho, bapak iki gak ngamuk ya bukan karena ndak ada sampean iku yo anakku. Nek tak amuk iku piye? Ngene lho, menungso iku ngene. Masuk Pak. Masuk, dan sampai sekarang itu berkesan. Makanya apa yang dilakukan oleh orang tuanya itu disupport luar biasa. Sekarang menjadi kaya anak muda ini karena apa? Kebaikan dan kesabaran dari orang tuanya. Saya kira itu adalah orang tua yang hebat, dan mudah-mudahan semuanya, kita semuanya adalah menjadi orang tua yang hebat. Di antaranya mendoakan dalam konteks apapun dan langsung fokus nama-namanya, kemudian menjadi teladan bagi anak-anak kita dan sekaligus berkomunikasi yang baik terhadap anak-anak kita. Mudah-mudahan anak-anak kita akan lahir sukses-sukses yang dalam kondisi tidak lemah, tetapi justru mereka akan sukses, dan suatu saat kesuksesannya juga akan membahagiakan kita sebagai orang tua. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.